akan kami sampaikan tentang bagaimana kita menulis cover letter. Secara umum ada beberapa aturan main untuk menulis cover letter. Yang pertama adalah selalu kalau kita submit artikel harus ada cover letternya, wajib hukumnya. Itu aturan pertama. Yang kedua, yang terpenting, yang paling penting juga adalah ikuti aturan main dari jurnal yang kita target. Jadi kita ada aturan umum, tapi yang paling terpenting ada tidak dalam jurnal tersebut aturannya. Nah itu diikuti saja. Insya Allah minimal tidak di-reject di 1 hari pertama kalau kita ikuti. Kemudian yang kedua, yang ketiga, biasanya hanya 1 paragraf, 1 halaman saja, tidak boleh lebih, dan terdiri dari 4 paragraf. Ya, sangat tidak dianjurkan lebih dari 1 halaman untuk cover letter. Kemudian yang selanjutnya, yang penting ini, beritahu editornya bahwa penelitian kita itu harus disubmit ke jurnal tersebut. Itu kenapa? Itu harus disampaikan, harus tereksplisit, jelas, secara jelas dan singkat dalam cover letter. Bapak Ibu mungkin mungkin ada yang belum tahu bahwa sebetulnya chief editor itu untuk mereject itu cukup membaca dari cover letternya sebelum diteruskan di reviewer eksternal. Jadi cover letternya sudah bikin BT atau kata Dr. Yadi bikin marah, bikin angry, itu udah di reject pasti, itu dari cover letter. Jadi dia tidak membaca abstrak, chief editornya tidak, karena chief editor itu adalah orang yang super duper sibuk. Jadi dia juga punya posisi penting sehingga dia mempunyai posisi chief editor. Itu tidak sembarangan orang menjadi chief editor, dia pasti minimal kalau di kita mungkin lektor kepala ya, kalau di sana kan associate professor atau profesor yang paling sering adalah guru besar. Bahkan sudah senior, bahkan sudah emeritus itu masih menjadi chief editor. Itu menandakan bahwa kita jangan membuat mereka marah. Itu kata pesan Dr. Yodi kemarin. Kalau sekali marah begitu baca reject. Seperti itu ya. Jadi cover letter itu memegang peranan penting untuk keputusan chief editor mereject atau tidak di hari pertama Bapak mensubmit jurnal, mensubmit artikel. Kemudian aturan yang umum yang lain adalah singkat, padat, apa kebaruannya, novelty-nya, apa importantnya, pentingnya apa, itu disampaikan, dan apa hubungannya dengan jurnal tersebut. Jadi relevan atau tidak findingnya, temuannya, hasilnya. Sekarang isinya mengandung apa saja. Yang pertama, letterhead. Ini jika ada, lebih baik ada. Misalnya dari Bu Ani dari anatomi, kalau bisa pakai kop anatomi, Department of Anatomy and Anthropology, Faculty of Medicine, bla bla bla. Itu ada cover letterheadnya. Itu sangat dianjurkan. Kalau tidak ada, blank juga tidak masalah. Tapi sebaiknya ada. Atau misalnya kalau divisi mungkin ya pakai cover letterheadnya departemen, kalau lab pakai fakultas atau institusi. Kemudian juga di bawahnya itu ada tanggal, ada alamat dari chief editor di pojok kiri atas. Kemudian di bawahnya lagi adalah nama. Jangan lupa nama chief editornya penting dengan segala macam gelarnya. Belakang misal gelarnya 8 atau itu tulis semua. Jadi ini sebagai bentuk penghormatan kita. Jangan tadi seperti pesan Dr. Yodi, jangan membuat dia angry. Kita nggak tahu dia ingin ditulis simpel atau banyak, kan tidak tahu. Jadi lebih baik untuk amannya main safe kita tulis semua. Misalnya MD, PhD, MSc, banyak sekali, mungkin Bachelor of Medicine atau bla-bla, tulis saja semua. Atau kalau di bedah mungkin FICS, banyak sekali kan gelar bedah itu tulis saja semua dan seterusnya. Kemudian diawali dengan greetings, dear profesor siapa, sebagai chief editornya misalnya dear profesor siapa, dan selain-selain. Disebut dengan profesor. Kalau Bapak Ibu ragu-ragu itu profesor apa associate profesor ya, tulis saja profesor, itu lebih aman. Karena tidak semua mencantumkan dia profesor atau tidak. Tulis saja profesor, itu lebih aman. Tidak perlu A garis miring profesor, itu kan kalau di luar negeri associate, tapi kan kadang-kadang tidak dicantumkan. Lebih safe kita tulis saja profesor, itu lebih membuat mereka senang daripada membuat mereka marah, kata Dr. Yodi. Nah ini kemudian ada setelah salutation, kemudian ada bodinya tentu saja ya, body dari cover letter. Kemudian tentu saja di close dengan greetings juga,
bisa kain Regards, atau yang umum biasanya Sans Really Yours ya, daripada kain serikat, warm Regat itu lebih ke arah informal. Yang umum adalah ini, yang lebih formal maksud saya. Kalau kain Regards itu kan seperti dengan teman, warm Regat, best Regat itu kan sejawat. Oh maaf. Kemudian yang terakhir tentu saja dengan tanda tangan kita. Kemudian ini juga ada strateginya Bapak Ibu. Sebetulnya kalau itu karya tulis murid Bapak Ibu, tapi lebih baik yang tanda tangan corresponding author adalah the big boss. Itu apalagi big bossnya sudah dikenal oleh sejawatnya, oleh jurnal tersebut. Ya itu tadi, maksudnya tiba-tiba ada penulis Gunadi gitu di bidang anatomi, nggak pernah tahu anatomi, Gunadi dengan anatomi, submit jurnal di Journal of Anatomy, tentu mereka akan misalnya akan lebih mengenal orang-orang anatomi, misalnya Prof. Subi atau Prof. Saidjono Aswin dan sebagainya. Lebih baik meskipun saya first author, tapi kalau disarankan oleh corresponding author atau yang tanda tangan di signature block itu yang big bossnya saja, itu akan ini memang orang yang sangat penting di bidang ini, begitu ya. Jangan sampai baru anak kemarin sore ditulis corresponding author, ini siapa gitu ya. Kadang-kadang itu juga bikin bad feeling bagi beberapa chief editor, mungkin merasa diremehkan dan sebagainya, karena kita tidak tahu kan chief editornya seperti apa. Jadi itu makanya ditulis type, name, and highest degree, terus institution dan sebagainya. Kemudian masuk ke bodinya, yang pertama paragraf 1 itu ditulis, Ibu mau mensubmit kan, tulis bahwa saya mensubmit. Seperti itu. Yang kedua tentu saja judulnya dan jurnalnya. Nah ini seringkali kalau kita sudah sering di reject, copy paste jurnalnya keliru, itu jelas di reject nanti. Lupa kan? Nama editornya sudah benar nih, kadang-kadang kita kan sering begitu, itu sangat sering terjadi. Kesalahan kecil yang bikin make angry editor. Itu pesan selalu Dr. Yodi kemarin kan, jangan make angry editor. Itu karena kita di reject di satu jurnal, copy paste, wah ini sudah bagus kok, ini nggak perlu saya revisi. Saya hanya merevisi chief editornya, alamatnya di atas, pojok kiri atas, dan tanggalnya. Udah, lain-lain bodinya nggak dia. Itu sangat kesalahan kecil yang bersifat fatal. Jurnal harus diganti, nama jurnalnya sesuai yang terakhir mau disubmit ya. Kemudian paragraf 2 dijelaskan bahwa topiknya manuskrip itu apa ya, paling terdiri dari 4-5 kalimat saja, menjelaskan topiknya, apa yang ditemukan, novelty-nya apa, kemudian apa yang akan diangkat, baik itu materi maupun metodologi. Jadi bisa saja Bapak Ibu submit artikel tentang metodologi, tidak masalah, banyak jurnal tentang metodologi baru yang diterapkan di Indonesia, misalnya sangat layak di Indonesia karena alasan negara ketiga, cost-nya tinggi, sehingga kita menerapkan seperti kemarin Dr. Kristinardi itu diagnosis left pulmonal hypertension dengan diagnosis yang lebih simpel dengan ekokardiografi, karena di sini fasilitas CT-nya tidak mendukung dan sebagainya. Itu berarti lebih pas untuk jurnal metodologi. Sehingga di sini ini special issues itu tidak masalah, apakah itu datanya berupa teori baru, konsep baru, atau baik metode baru. Kemudian tentu saja disampaikan alasannya, argumennya. Kemudian paragraf 3 lebih pendek, itu biasanya mendukung kenapa jurnal manuskrip kita cocok dengan jurnal tersebut. Kemudian jika perlu disampaikan juga relevans pekerjaan atau manuskrip lain yang mendukung. Tapi singkat saja Bapak Ibu ya, jangan melebihi 1 halaman, itu general rules. Kemudian terakhir paragraf 4, tentu saja Bapak Ibu boleh mengajukan reviewer yang diinginkan, itu sangat boleh. Bahkan yang tidak diinginkan juga boleh, karena kita open mind, semua boleh. Kita tidak ingin, misalnya saya ingin di review oleh Dr. Maya, boleh, teman saya kan. Tapi di sana nanti yang mereka akan screening sendiri, Bapak Ibu nggak perlu khawatir aspek pertemanan. Mereka sudah punya screening alat bahwa ini temennya enggak, ini satu institusi enggak. Mereka itu sudah punya software tersendiri. Jadi kalau Bapak Ibu saya misalnya satu institusi sama Maya, saya tunjuk Dr. Maya sebagai itu. Nanti kalau misalnya di sana di screening itu ternyata satu institusi dan sering menjadi co-author, pasti mereka akan tidak menyetujui, karena kan reviewer bersifat blind. Kita nggak tahu sebetulnya reviewernya siapa. Tapi kita dianjurkan malah untuk mencantumkan 2-3, karena itu akan membantu chief editor
bahwa ini bidangnya yang sama, yang penelitiannya yang sama. Jadi kita ya tips dan triknya sebetulnya Bapak Ibu, kalau kira-kira kita kan sebetulnya tahu nih bidang saya bedah anak, saya tahu ini enggak, orang ini kok sering berargumentasi baik di konferensi atau manuskrip sering dia bertentangan dengan kita, tentunya kita akan menolak dia, kita akan menulis. Dan itu sangat open mind, tidak masalah. Saya tidak ingin direview itu dan itu akan diikuti. Tapi kalau yang saya meminta itu belum tentu diikuti. Tapi kalau kita tidak ingin direview itu akan dihormati, direspek sama mereka, sama chief editornya pasti diikuti. Kita tidak ingin direview itu. Tapi kalau kita ingin direview itu belum tentu diikuti, karena mereka banyak list dan seperti yang alasan yang saya sampaikan tadi. Kemudian tentu saja terima kasih sudah consideration manuskrip ini untuk direview. Itu ya sebetulnya kultur human being ya. Menghormati, respectful each other. Dan ini kan sebetulnya Bapak Ibu, kenapa mungkin Bapak Ibu bingung kenapa disebut peer review jurnal, peer review manuskrip. Peer review itu kan asasnya adalah pertemanan. Jadi review oleh temannya sendiri, oleh teman sejawat sendiri, kolega sendiri. Artinya bahwa kita percaya bahwa penulis tidak melakukan plagiarisme, bahwa penulis datanya valid, bahwa penulis datanya reliable. Itu seperti itu. Kenapa disebut peer review? Jadi review oleh peer, teman sejawat. Itulah yang konsep sains itu seperti itu. Kita aspek kepercayaannya luar biasa. Jadi saya tidak akan ngecek bahwa saya akan misalnya ngecek ke labnya yang saya review bahwa ini kecuali ya. Kami sampaikan ada perkecualian seperti kemarin kasusnya mungkin Bapak Ibu 2 kali kasus stem cell itu menghebohkan dunia. Tahun 2008 di Korea profesor sampai dipecat dari Korea karena dia ternyata melakukan fake misconduct, karena dia datanya ternyata palsu. Dia katanya menggunakan human embryo stem cell, ternyata tidak. Ternyata tahunya bagaimana, ada salah satu staff yang kebetulan bermusuhan sama profesor itu membocorkan bahwa itu data fake. Akhirnya diinvestigasi, baru kemudian dia dinyatakan bersalah, dikeluarkan dari di fire dari universitas, seperti itu ya. Jadi kasus yang sangat jarang bahwa kita tidak percaya dengan hasil penelitian Bapak Ibu editornya. Terus kasus kedua baru kemarin tahun lalu di Jepang, kali ini di Rikeng CDB. Saya pernah kerja di sana. Di Rikeng CDB itu mengguncangkan sampai saya karena profesornya bunuh diri. Akhirnya saya menghubungi profesor saya, bagaimana itu keadaan di Rikeng CDB kok sampai heboh sampai bunuh diri profesornya. Ternyata dia bilang ya kita kehilangan, jelas Rikeng itu kehilangan profesor itu karena dia harus bunuh diri. Kenapa dia bunuh diri? Karena salah satu penulisnya yang melakukan fake itu ya stem cell, lagi-lagi stem cell Bapak Ibu. Stem cell itu sampai kapanpun, sampai saat ini masih menjadi primadona. Kenapa? Dia namanya step stem cell. Jadi dia kalau ada IPS, mungkin Bapak Ibu sedikit refresh. IPS itu induced pluripotent stem cell, di mana stem cell bisa dari kulit. Jadi kulit ini fibroblast, kita kasih growth factor, jadi stem cell. Itu dapat Nobel dari Jepang juga, seorang ortopedi. Kemudian dia beralih total, tidak pernah operasi. Akhirnya dia menjadi saintis, menemukan IPS, dan dia akhirnya mendapat Nobel. Karena bisa ditiru oleh peneliti lain, bisa direplikasi. Penelitian kan reliabilitas harus bisa diulang. Nah, step cell ini kenapa bermasalah? Karena semua peneliti di dunia tidak bisa mereplikasi. Akhirnya terus diinvestigasi kan. Padahal itu sudah dipublish di Science kalau tidak salah, kalau kebalik antara di Nature sudah di reject, dia di Science diterima. Itu kan jurnal yang sangat prestisius untuk science. Sehingga kan semua orang ingin mereplikasi penelitian itu. Benar saja karena itu fake, ternyata direplikasi nggak bisa, diinvestigasi ternyata datanya dimanipulasi dengan ya kayak itu loh yang bikin gambar-gambar itu loh Bu. Jadi gambarnya itu dimanipulasi itu. Jadi itu contoh. Akhirnya jadi contoh bahwa sebetulnya kita sebagai reviewer atau editor itu percaya sampai ada bukti bahwa terjadi misconduct baru dilakukan investigasi. Itulah kenapa namanya peer review. Jadi 2 kasus ini cukup menghebohkan karena 2 kali tentang stem cell. Karena step itu juga menurut saya secara logika
Ini sel, kalau fibroblast tadi kan dikasih growth factor, oke lah ya, make sense ya. Dia fibroblast dalam sel kultur dikasih di growth factor, kemudian dia berubah menjadi stem cell. Oke, masih masuk akal menurut saya pribadi. Tapi kalau stem cell itu digoyang-goyang begini atau dikasih asam itu jadi stem cell, itu kan secara logika sangat sulit diterima, sehingga akhirnya semua peneliti juga meneliti, karena juga publishnya di Science atau Nature ternyata terbukti tidak bisa direplikasi, akhirnya juga ternyata itu fake, misconduct. Nah itu jadi sebetulnya ini sedikit melenceng dari topik saya, tapi menggambarkan bahwa proses peer review itu sebetulnya asas pertemanan. Kenapa? Karena kadang-kadang kita selalu over confidence bahwa manuskrip kita itu yang paling baik, belum tentu. Kadang seperti kemarin dokter siapa saya lupa, salah satu pemateri kemarin kan bilang besok pagi aja sudah berubah. Kita sendiri, apalagi teman kita, apalagi profesional reviewer, pasti memberi masukan. Jadi jangan alergi review. Kalau saya malah saya berikan semua nih, baca. Kenapa? Sebelum manuskrip, pengalaman saya pribadi ya, karena saya tidak tahu model Bapak Ibu sendiri. Kalau pengalaman saya pribadi, saya share itu ke, ya tentu saja kolega yang bisa dipercaya ya Bapak Ibu ya. Hati-hati ya. Ini saya beri catatan khusus. Hati-hati men-share hasil penelitian belum pernah terpublikasi. Itu bersifat konfidensial. Belum tentu yang Bapak Ibu anggap baik, begitu dapat manuskrip itu tidak melakukan sesuatu yang merugikan Bapak Ibu. Ya, itu hati-hati. Tentu saja makanya saya bilang saya hanya sharing review manuskrip yang belum dipublikasi itu kepada yang saya percaya. Minimal ya ex supervisor saya. Bagaimana ini seperti itu ya? Kan kalau ex supervisor kok kayaknya enggak mungkin dia plagiarisme atau seperti itu ya. Tapi kalau teman apalagi belum tentu tahu valid itu ya hati-hati saja ya. Ya itu tadi. Kalau pengalaman saya pribadi dulu waktu diskusi sama profesor saya, diskusi selesai langsung semua hasil diskusinya kalau itu tidak bisa didokumentasikan langsung dimasukkan mesin penghancur itu. Mesin penghancur, karena ini kalau dibaca orang idenya kan bisa keduluan. Kalau dalam sains kan first come first serve, artinya siapa yang duluan idenya itu bisa jurnal yang paling tinggi. Begitu yang kedua masih oke, ketiga belakang sudah nggak bisa, impact factornya tinggi karena kan sudah keduluan. Yang pertama pasti Science Nature, yang kedua ya boleh Lapines, yang ketiga ya sudah nggak ada suaranya. Jadi kalau penelitian Bapak itu bagus sekali kan target kita mungkin Science atau Nature. Kemudian ya habis itu ada PNAS, Proceeding National Academic of America. Setelah yang kedua itu biasanya sudah nggak kedengaran. Ya hanya terindeks Scopus ya lumayan. Tapi kalau untuk yang impact factornya tinggi sekali itu tentunya harus yang memang luar biasa hasil penelitian. Kemudian ya mungkin kan kita kadang sendiri, wah ini kerjaan saya ya, saya yang meneliti, saya yang nulis, masa yang corresponding author profesor saya ya. Tapi kadang-kadang ini memang trik dan tips ya. Ya kalau Bapak Ibu pede bahwa Bapak Ibu tidak di-reject dalam satu hari monggo. Tapi kalau Bapak Ibu sudah banyak tulisan bolehlah sedikit saya coba, nama saya sebagai itu boleh. Tapi kalau baru sekali ya mohon maaf, ini memang tips dan trik ya, jangan, kalau bisa jangan nama Bapak Ibu. Kalau baru pertama kali menulis di bidang itu ya tentu saja tanda tangan, tentu saja Sansley, kemudian alamat jangan lupa tentunya disertai. Nah ini yang penting, revise. Cover letter loh ini ya, baru cover letter belum manuskrip. Cover letter aja direvisi terus. Pertama baca lagi beberapa kali. Kemudian revisi untuk kejelasannya, kepadatannya. Kemudian hilangkan semua kalimat yang tidak berhubungan sama sekali dengan penelitian, tidak berhubungan sama finding. Tidak boleh berlebihan kalimatnya cover letter. Nah ini ya, bertanya kepada diri sendiri, apakah pentingnya apa, dampaknya apa, novelty-nya apa dari finding itu. Tanyakan pada diri sendiri, ini betul seperti ini enggak hasilnya. Kemudian tentu saja ditulis kembali kalimat yang berlebihan itu, yang sangat panjang, yang tidak membuat jelas tujuan kita, itu dibuang, ditulis kembali. Too many details juga tidak bagus. Nah ini yang harus dihindari. Pertama, kita kan kadang-kadang sedikit berlebihan. Hasilnya ini tapi seolah-olah misalnya hasilnya ini berhubungan sama ini. Terus Bapak Ibu jelantrah kalau bahasa Jawanya. Ini berhubungan sama ini dan ditambahkan apa? Itu tidak boleh.
dalam cover letter. Sampaikan saja apa adanya, tidak boleh berlebihan. Kemudian kesimpulan yang tidak didukung oleh data juga tidak boleh. Misalnya kesimpulannya hanya A dengan B, tiba-tiba muncul C, ya tidak boleh ya. Ini malah bikin angry editornya, chief editornya. Datanya mana itu? Ini juga nggak boleh, kalimat diulang-ulang. Too many detail juga dihindari. Kemudian contohnya ya, ini contoh punya saya sendiri. Jadi ini Bu, yang letterhead ya, kalau bisa dikasih letterhead. Tadi yang seperti saya contohkan, Department of Anatomy and Anthropology. Kemudian tanggalnya jangan lupa. Juga kalau sudah di reject jangan lupa ganti tanggal kan. Sudah di reject sebulan yang lalu, kita revisi sebulan kemudian lupa. Ini juga sering terjadi. Kemudian ini chief editornya, itu gelarnya kan banyak itu Bapak Ibu yang saya sebutkan kan. MD, FACS saya juga nggak tahu itu kepanjangannya. Tulis saja copy paste. Kemudian alamatnya dan judulnya. Judulnya dikasih tambahan re ya Bapak Ibu ya. Re.2 baru judul. Ini sudah pakemnya, dikasih re.2 baru judul. Kemudian ini submission pertama. Kemudian paragraf pertama, tadi kan sudah saya bahas paragraf pertama ini contohnya. Dear Professor, nah itu menyenangkan hati. Dear Associate Professor itu kan kurang, atau kalau di Indonesia rektor kepala itu kan seperti itu ya. Judul statementnya, judulnya ya. Bapak Ibu mensubmit. Tadi kan paragraf 1 itu. Kemudian jurnalnya apa? Ya. Nama jurnalnya. Dah. Paragraf 1 lewat. Singkat, padat. Precise. Paragraf 2 agak panjang, 4 sampai 5 kan tadi aturannya. Pertama, penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya. Penelitian saat ini tujuannya apa? Itu saja. Terus temuannya kita ini. Kemudian yang terakhir dijelaskan conclusionnya apa. Selesai. Singkat, padat. Paragraf 3. Ini yang tadi saya bilang, boleh kita minta kok. Ini saya tutup karena nggak boleh ya, confidential namanya. Saya mau, ini penting ini, approve oleh all contributor. Itu wajib ditulis. Approve, bahwa Bapak Ibu kan biasanya berrentet-rentet. Penelitian hampir tidak mungkin oleh 1 orang, kecuali review. Review pun sekarang sudah jarang yang 1, biasanya 2 orang. Apalagi penelitian eksperimental, kalau Bapak Ibu nulis 1 itu mungkin jadi pertanyaan. Wah kok sendirian ya, apa-apa dewe. Sangat nggak mungkin. Makanya dikti sekarang kebijakannya penelitian yang mandiri itu dikembalikan. Karena ya memang sulit menurut saya juga penelitian eksperimental kok sendiri itu. Saya jikeng, saya eksperimen sendiri, saya mipet sendiri, saya nulis sendiri, saya status sendiri, kok kayaknya nonsens. Ya paham ya? Kecuali review, beda. Itu pun review sekarang banyak yang 2. Ini seperti yang tadi paragraf 3 saya jelaskan, harus disebutkan bahwa relevan dengan jurnal ini, ya kan? Scope jurnalnya. Kemudian boleh menganjurkan ini, suggest reviewernya ini. Kemudian boleh jelas ya. Kemudian paragraf 4, thank you. Nah ini penting ini. Terima kasih sudah attentionnya, consideration, bla bla bla. Singkat, padat, 4 paragraf. 1 halaman 4 paragraf. Nah ini yang terakhir, signature block. Ini bos saya. Saya nggak berani kan nulis saya. Ini siapa ini? Bu Nadi. Saya tulis bos saya sebagai corresponding author. Nah ini setelah revisi, salah satu contoh bedanya, saya ingin menunjukkan contoh cover letter bedanya apa. Ya ini yang bedanya Bapak Ibu. Jadi kalau tadi re.2 judul, kalau sudah revisi re nama jurnalnya dan itu judul apa, referensi dari yang di reply kan dapat nomor identitas ID. Nah itu cukup begini, nggak perlu nulis judul lagi kalau sudah disuruh revisi. Jadi re nama jurnal, kemudian referensinya dia akan kasih kita ID. Setiap manuskrip kan ada ID-nya. Nah itu yang kita cantumkan.
Ini saya ingin menekan, ini contoh satu aja. Ya, title-nya nggak ada ya, title-nya diganti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.